Halo kawan-kawan, ketemu lagi di channel kesayangan kita, Alif Game Boys. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah charger baterai original dari Jepang yang sudah sejak lama aku pakai, kurang lebih 2-3 tahun. Nah, seperti apa chargernya? Kita langsung saja ke topiknya. Tapi sebelumnya, untuk melanjut ke topik utamanya, bagi yang belum subscribe channel saya, silakan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, ini dia charger baterai original dari Jepangnya dengan merek Sony Compact Power Charger. Untuk charger ini benar-benar sangat berkualitas ya, tidak usah diragukan lagi kemampuannya. Karena terbukti 2-3 tahun charger ini masih awet. Cuma ini baterainya, yang baterai 4 picisnya ini udah nggak tahu kemana perginya, tinggal chargernya saja. Dan meskipun charger ini benar-benar sangat berkualitas, tapi terdapat kekurangan dan kelebihannya. Dan di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur, kekurangan dan kelebihan charger baterai Sony 4 slot Jepang ini ya kawan ya. Nah, ini 4 slot. Nah, kita buka saja chargernya biar lebih jelas. Nah, ini dia charger baterai original dari Jepangnya 4 slot merek Sony NEMH baterai charger AA or AA size. Dan di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur, kekurangan dan kelebihan charger baterai Sony 4 slot original Jepang ini ya. Dan yang pertama, untuk fiturnya dulu nih. Terdapat 4 slot charger baterai. Ini bisa digunakan untuk baterai jenis AAA dan AA atau A2 atau A3. Model chargernya ini, ini modelnya BCG 34HHU. Untuk inputnya sendiri ini 5 volt dan untuk 5 volt 0,5 ampere. Untuk outputnya ini terdapat 3 volt 200 mA untuk jenis baterai AA 2 jenis dan 150 mA untuk A3 2 jenis. Jadi untuk waktu pengecasannya kalian bisa perkirakan sendiri ya kawan ya. Apabila kapasitas baterainya besar, kalian bisa hitung dengan ketentuan output dan inputnya. Dan yang berikutnya terdapat micro USB input port. Dan di charger ini terdapat lampu LED indikatornya ini, yang ini nih. Nah, kemudian untuk kelebihan charger baterai ini ya kawan ya. Ini yang pertama, dapat mengecas 4 slot baterai. Mengecasnya 4 slot baterai ataupun 2 slot baterai. Yang kedua, otomatis cut atau secara otomatis pengecasan berhenti jika baterai sudah terisi penuh. Yang ketiga, untuk charger Sony original Jepang ini, dalam pengecasannya ini stabil dan aman. Maka ini sangat berefek pada baterai yang kalian miliki. Jika kalian mengecas dengan charger baterai Sony ini, maka baterai tersebut akan tahan lama dan awet atau panjang umur. Nah, itu dia tadi fitur-fitur dan kelebihan charger baterai Sony original Jepang ini ya. Tapi di samping ada kelebihan, itu juga charger ini terdapat beberapa kekurangan sih. Biar saya jelaskan kekurangannya itu apa. Kita simak baik-baik ya kawan ya. Untuk charger ini sangat sensitif apabila pada baterai atau pada kutub positif dan negatifnya ini berkarat atau kotor,
charger ini tidak mau mengecas, LED indikator akan berkedip terus-menerus. Nah, sebelum mengecas sebaiknya kalian bersihkan terlebih dahulu charger ini ataupun baterainya, biar langsung mengecas tidak mengakibatkan atau membuat LED indikatornya berkedip-kedip terus-menerus. Untuk pengisian baterainya sendiri terbilang cukup lama. Ini sekitar minimal 6 sampai dengan 14 jam tergantung besar kecil kapasitas baterainya dan berapa banyak baterai yang dicas dalam waktu bersamaan. Dan yang ketiga ini yang paling penting kawan ini. Hanya bisa mengecas jenis baterai NIMH. Catat ya, untuk bisa NIMH. Tidak bisa digunakan untuk baterai jenis lainnya seperti NICD dan alkalin. Dan pengecasannya pun harus dengan baterai yang sama kapasitasnya. Jika mengecas dua baterai, maka kalian tidak boleh menyilang ya. Misalnya nih, kalian mengecas di sini. Nih saya contohkan dengan baterainya langsung ya kawan ya. Nah, apabila kalian mengecas di sini, maka tidak boleh kalian mengecasnya di sini. Ini harus sejajar. Ini posisinya begini. Dan harus menggunakan charge atau baterai yang jenisnya NIMH. Ini kawan, NIMH. Ini merek Enolong ya. Kapasitasnya 2100 mAh/hour. Dan kalau dua jenis kalian mengecasnya harus begini. Kalaupun 4 jenis baterai, kalian juga harus begini. Nah, baterainya harus sejajar ataupun 4 jenis baterainya ini harus sama kapasitasnya dan jenisnya. Nah, kemudian tidak bisa mengecas 1 atau 3 baterai kawan. Apabila kalian ingin mengecas baterainya satu buah, 1 pieces, ini nggak bisa, charger ini nggak bisa. Ini kekurangan dari charger ini. Dan tidak bisa mengecas 3. Ini nggak bisa. Maka ini lampu LED-nya ini tidak akan hidup. Ini harus 2, bisa 2 ataupun 4 langsung. Tapi harus dengan baterai yang sama jenisnya NIMH. Sebenarnya ini juga bisa buat NICDC, tapi khawatirnya umur baterainya nanti jadi nggak awet atau nggak panjang umur, takut rusak komponennya. Nah, ini adalah jenis baterai yang NIMH. Ini ada juga sampel contoh jenis baterai yang NICD. NICD. Ini bisa saja digunakan di charger ini. Tapi kalau kalian sayang dengan baterainya ya jangan menggunakan charger ini. Ini nggak cocok untuk jenis baterai yang NICD ataupun alkalin. Nah, kemudian jika kalian membeli charger baterai Sony original Jepang ini, kalian hanya mendapatkan baterai dan chargernya saja, tidak mendapatkan untuk alat atau USB-nya untuk mengecasnya. Jadi kalian bisa gunakan charger HP Android kalian yang outputnya 5 volt atau 0,5 ampere. Bisa untuk apa ya? Ya ini bisa digunakan untuk mengecas baterai ini nih. Nah, di sini. Nah, di sini. Nah, ini gini. Kalian tidak dapat ini alat casnya ini, USB-nya ini kalian nggak dapat, hanya kalian mendapatkan charger dan 4 pieces baterai. Berhubung ini baterainya ini sudah lama hilang, jadi
Ini charger ini saya simpan, sengaja saya simpan, tidak saya gunakan lagi karena ya ini baterai ini kekurangannya ini hanya untuk mengecas baterai yang jenisnya NiMH, tapi untuk kualitasnya dijamin ini mutu tinggi, awet. Ini masih bisa berlanjut untuk dipakai, ini masih bisa. Tadi kan kita sudah mengetahui fitur-fitur, kelebihan dan kekurangan charger ini. Nah, langkah baiknya jika saya mencobanya ya kawan ya, apakah baterai ini masih berfungsi dengan normal, LED-nya masih bisa nyala atau tidak. Nah, sebentar ya kawan ya, saya ambil alatnya dulu. Nah, saya barusan mengambil stop kontak ini ya untuk mencoba charger ini. Kita langsung coba saja. Apakah charger baterai ini masih bisa digunakan atau tidak. Kita pertama mencobanya dengan baterai analog yang tipenya NiMH 2 aja, 2 atau 4. Nah, di sini kita coba colokan ke sini, jangan kebalik kawan, nanti tidak bisa mengecas. Nah, ini lampu LED indikatornya nyala ya. Ini tidak berkedip nih, berarti ini memulai untuk pengecasannya. Ini untuk 2 jenis baterai yang sama ya. Coba kita dengan 4 jenis baterai yang sama juga. Nah, ini kedua LED ini menyala, tidak berkedip sama sekali, berarti ini proses pengecasannya dimulai. Kemudian kita untuk mencoba dengan 3 baterai, apakah bisa kita buktikan. Nah, yang ini memang yang kedua ini mengecas, tapi untuk yang ini tidak bisa mengecas karena tidak ada pasangannya di sini. Untuk satu jenis coba nih, begitu juga dengan satu jenis kayaknya sih. Nah, langsung mati kan, nih langsung mati lampu LED indikatornya. Jadi hanya bisa untuk mengecas 2 slot baterai ataupun langsung 4 slot baterai. Nah, kemudian kita coba dengan baterai yang tadi jenisnya NICD. Apakah bisa juga atau gimana? Kita nggak tahu, saya juga pernah mencobanya sih. Tapi kata teman saya, jangan sekali-kali menggunakan charger yang NiMH untuk baterai yang NICD. Coba, daripada penasaran, coba saja nih. Nah, ini nyala ya kawan ya. Ya normal sih untuk mengecasnya, tapi jenis baterainya ini berbeda. Takutnya nanti komponen baterainya ini sendiri akan rusak ini. Takutnya begitu. Nah, untuk berjaga-jaga lebih baik menggunakan atau mencharger baterai yang jenisnya NiMH. Kita coba campur, bisa nyala juga nggak? Nah, bisa. Nah, ini apabila di 2 baterai ini kapasitasnya harus sama. Di sini pun juga harus sama kapasitasnya. Nah, ini kan ada 2 jenis baterai yang sama. Untuk di casasan Sony ini kita coba untuk 4 baterai yang jenisnya sama. Apakah LED-nya akan berkedip? Coba tunggu beberapa detik, apakah akan berkedip atau tidak. Nah, sepertinya LED-nya ini berfungsi ya. Ini charger ini terbukti masih awet, tahan lama ini ya. Nah, ini LED-nya tidak berkedip sama sekali, dikarenakan kutub positif dari baterai ini dan negatif ini bersih kawan. Jadi apabila kalian ingin mencharger menggunakan charger Sony original Jepang ini, kalian harus membersihkan terlebih dahulu konektornya
konektor yang ini. Nah, yang positif dan negatif ini kalian harus bersihkan terlebih dahulu, kemudian di ujung kutub positif dan negatifnya juga kalian harus membersihkannya, biar tidak sia-sia kalian mengecasnya. Apabila kalian tinggal pergi, LED ini berkedip, maka ini baterai ini tidak akan pernah terisi. Nah, itu saja review charger baterai original dari Jepang merek Sony ini dari saya. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi buat kawan-kawan jika ingin membeli charger baterai tersebut. Sebelum saya pamit, jangan lupa like dulu kawan, kemudian share dan subscribe channel saya ini, Alif Game Boys. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan-kawan. Dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah!